Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazma Zahida dengan NIM 222111061 akan memaparkan tentang mantuk dan mafhum. Yang pertama adalah pengertian mantuk. Secara etimologi, mantuk adalah isim maf'ul yang secara bahasa berasal dari kata nantako yantiku nutkon yang berarti pembicaraan. Menurut bahasa adalah yang diucapkan, yang tersurat atau teks. Sedangkan dalam istilah usul fikih, mantuk adalah sesuatu yang ditunjuk oleh lafaz sesuai dengan teks ucapan tersebut. Mantuk dalam pandangan Syafi'iyah didefinisikan dengan menunjukkan lafaz menurut apa yang diucapkan atas hukum menurut apa yang disebut dalam lafaz itu. Menurut Mana Khalil Qotan, mantuk adalah sesuatu makna yang ditunjukkan oleh lafaz menurut ucapannya, yakni menunjukkan makna berdasarkan materi huruf-huruf yang diucapkannya. Menurut kitab Mabadi'ul Awaliyah, mantuk adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh suatu lafaz dalam tempat pengucapan. Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa apabila kita memahami suatu hukum daripada yang terucap atau tersurat secara jelas dalam lafaz tersebut, maka pemahaman tersebut dinamakan pemahaman secara mantuk. Jadi, mantuk adalah arti yang diperlihatkan oleh lafaz yang diungkapkan, yakni petunjuk arti tidak keluar dari unsur-unsur huruf yang diucapkan. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 275, wa ahallallahul bai'a wa harrama riba, yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menjelaskan tentang kehalalan jual beli dan keharaman riba. Penetapan kehalalan jual beli dan keharaman riba ini ditetapkan berdasarkan makna ayat Al-Quran tersebut. Fala taqul lahuma ufin, yang artinya janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan Quran surat Al-Isra ayat 23. Ayat ini menjelaskan larangan berkata kepada kedua orang tua. Keharaman berkata ini ditetapkan dari teks Al-Quran tersebut. Selanjutnya adalah macam-macam mantuk. Yang pertama akan kita bahas yaitu adalah nas. Nas adalah lafaz yang menunjukkan satu makna tertentu secara pasti tanpa ada kemungkinan sama sekali untuk menakwilkannya. Misalnya dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 196 yang artinya, tetapi jika ia tidak menemukan binatang kurban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu telah pulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Lafaz salah satu ayam dalam ayat tersebut hanya mengandung satu makna, yaitu puasa 3 hari pada saat haji sebagai pengganti dammatu. Begitu juga sab'atin idza raja'tum. Kalimat ini juga mengandung satu makna, yaitu puasa 7 hari ketika kembali ke tempat tinggalnya. Yang kedua adalah zahir. Zahir merupakan lafaz yang membuka kemungkinan untuk adanya ambiguitas makna. Namun di antaranya ada makna yang lebih unggul daripada makna yang lain. Misalnya pada kata Al-Baghi pada surat Al-Baqarah ayat 173, "Famanitur ghairu baghi wala 'adin." Namun barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas. Kata Al-Baghi sendiri secara bahasa memiliki beberapa makna seperti menginginkan, zalim, jahil, dan aniaya. Namun pada konteks ayat ini, makna menginginkan dan zalim lebih kuat daripada makna-makna yang lain. Yaitu yang ketiga mu'awwal adalah ketika suatu lafal memiliki beberapa makna. Ada yang kuat dan ada yang lemah. Namun yang dipilih adalah makna yang marjuh, lemah, karena didukung oleh dalil dan alasan tertentu. Misalnya dalam surat Al-Isra ayat 24, wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Kata janah di sini mustahil dimaknai sesuai makna literalnya, karena pada kenyataannya tidak ada manusia yang bersayap sehingga harus ditakwil secara bahasa. Kata jana berarti sayap, di mana pada ayat ini kata sayap merupakan ungkapan metaforis untuk menunjukkan keindahan bahasa Al-Quran dan menegaskan bahwa setinggi apapun posisi seorang, ia tetap harus rendah diri di hadapan kedua orang tuanya. Selanjutnya adalah pengertian mafhum. Mafhum secara bahasa berarti yang dipahami.
kata ini adalah bahasa Arab yang bersigot isim maf'ul. Kata asalnya adalah fahm, kepahaman, dan fahma memahami, sedangkan secara istilah fahum adalah makna atau hukum yang ditetapkan tidak dari yang dikatakan. Artinya, teks-teks Al-Quran atau hadis tidak hanya mengeluarkan dari teksnya, tetapi juga dapat mengeluarkan hukum dari kepahaman teks Al-Quran atau hadis. Pembagian mafhum. Mafhum dapat dibagi kepada dua macam, yaitu mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Pertama adalah mafhum muwafaqah, adalah suatu petunjuk kalimat yang menunjukkan bahwa hukum yang tertulis pada kalimat itu berlaku pada masalah yang tidak tertulis, dan hukum yang tertulis ini sesuai dengan masalah yang tidak tertulis karena ada persamaan dalam maknanya. Disebut mafhum muwafaqah karena hukum yang tidak tertulis sesuai dengan hukum yang tertulis. Mafhum muwafaqah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah fahwal khitab, yaitu apabila yang dipahamkan lebih utama hukumnya daripada yang diucapkan. Misalnya terdapat pada Quran Surat Al-Isra ayat 23 mengatakan saja kepada orang tua, tidak boleh apalagi sampai memukulnya. Yang B adalah lahnal khitab, adalah apabila yang tidak diucapkan sama hukumnya dengan yang tidak diucapkan. Selanjutnya adalah mafhum mukhalafah, yaitu pengertian yang dipahami berbeda dari ucapan, baik dalam istinbat menetapkan maupun nafi meniadakan. Oleh sebab hal itu yang diucapkan seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya apabila diserukan untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa boleh jual beli di hari Jumat sebelum azan dikumandangkan dan sesudah mengerjakan sholat Jumat. Mafhum mukhalafah terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada mafhum al-wasfi, pemahaman dengan sifat adalah petunjuk yang dibatasi oleh sifat menghubungkan suatu syah atau sifatnya. Kedua, mafhum illat atau sebab, yaitu menggantungkan atau menghubungkan hukum sesuatu karena sebab illatnya, seperti mengharamkan khamar karena memabukkan. Dan yang ketiga adalah mafhum ghayah, pemahaman dengan batas akhir, adalah pemahaman lafal yang menunjukkan hukum sampai pada ghayah, batasan. Yang keempat, mafhum laqab, pemahaman dengan julukan, yaitu menggantungkan isim alam dan isim fi'il alam. Yang kelima, mafhum hasar atau pembatas, yaitu pemahaman dari redaksi yang menggunakan hasar, pembatasan, misalnya beberapa ayat Al-Quran. Contohnya seperti la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Mafhumnya selain Allah bukanlah Tuhan. Dan iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami menyembah. Mafhumnya kami tidak menyembah kepada selainmu ya Allah. Nah, yang keenam, mafhum syarat adalah petunjuk lafadz yang memberi lafadz adanya hukum yang dihubungkan dengan syarat supaya dapat berlaku hukum yang sebaliknya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.